Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali pada bimbingan konseling. Pada hari ini kita membahas tentang bimbingan karir. Apa sih yang akan dibahas bimbingan karir pada kali ini? Kita akan membahas tentang yang harus dipertimbangkan saat pilih jurusan. Nah, tentu saja pada saat ini kalian masih ada yang masih bingung jurusan apa yang harus saya pilih, apakah jurusan tersebut sesuai dengan minat saya tidak tahu jurusan itu ada di kampus mana, dan bagaimana prospeknya, dan berbagai macam pertanyaan yang membuat kamu masih bingung dan kamu belum yakin. Nah, mulai sekarang, yakinkan diri kalian saat memilih jurusan bahwa betul-betul jurusan itu yang harus kalian pilih. Karena jurusan ini adalah loncatan masa depan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Ada beberapa hal yang harus kita bahas sebelum kita membahas tentang memilih jurusan. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin mengalami salah jurusan pada saat ketika dia sudah menjadi mahasiswa. Ada banyak faktor penyebab salah jurusannya. Yang pertama bisa jadi saat memilih jurusan dia ikut-ikutan teman. Yang kedua bisa jadi saat memilih jurusan disuruh orang tuanya. Kemudian juga bisa jadi saat memilih jurusan dia kurang informasi tentang jurusan tersebut. Nah, yang lebih parahnya, jurusan tersebut tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Dia belum menemukan passion-nya, sehingga dalam menentukan jurusan itu dalam keadaan bimbang dan sebenarnya tidak tahu menahu tentang jurusan tersebut. Nah, ini yang harus kalian hindari. Bagaimana memilih jurusan harus dengan tepat dan sesuai dengan kepribadian kamu. Nah, yang harus kita pahami juga sejauh apa sih saya tahu tentang jurusan itu. Kenapa hal ini sangat penting? Kenapa kalian harus mengetahui tentang jurusan tersebut? Hal ini yang akan kita bicarakan karena jurusan tersebut adalah sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting dalam kuliahan nanti. Ada beberapa pengetahuan yang harus kalian miliki, ada 8 pertanyaan yang harus kalian tahu tentang jurusan tersebut. Yang pertama, apakah kalian sudah mencari tahu, sudah browsing dari berbagai sumber berkaitan dengan jurusan? Nah, apa saja sih yang dipelajari di jurusan tersebut? Nah, jurusan tersebut ada di kampus mana? Apa sih peluang karir jurusan itu? Nah, apa sih jurusan ini dapat mendukung mencapai cita-cita saya, atau siapa yang akan saya ajak diskusi berkaitan dengan jurusan ini, dan apakah kepribadian saya cocok dengan jurusan yang saya pilih, dan alasan terakhir kenapa sih saya ambil jurusan tersebut. Nah, dari 8 pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri tentang jurusan ini adalah hal yang paling penting, sehingga kalian tahu jurusan yang kalian pilih betul-betul kalian yakini dan betul-betul kalian jadikan suatu pertimbangan. Kemudian yang harus kalian ketahui juga bahwa kuliah itu adalah bukan tujuan kalian setelah lulus SMA, kemudian tujuan kalian kuliah, bukan hanya sebatas itu, tetapi kuliah itu bukan hanya sekedar tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan, alat untuk mencapai cita-cita kalian, loncatan kalian untuk mencapai masa depan kalian. Kuliah itu sebagai alat untuk mencapai tujuan, maksud, cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang browsing dari berbagai sumber seperti website kampus, blog mahasiswa, aplikasi jurusan, dan lain sebagainya. Hal ini kenapa sangat penting? Sehingga kalian memilih jurusan tidak berdasarkan katanya. Kata si A jurusan ini seperti sini, kata si B jurusan ini seperti ini. Tetapi kalian harus riset sendiri, cari tahu sendiri, betul-betul kalian mencari informasi sendiri tentang jurusan yang kalian pilih. Contohnya, ketika kalian browsing, yang pertama browsing ke website kampus. Kalian bisa klik di Google
mencari klik misalnya UIN Jakarta, klik UIN Jakarta, di situ akan muncul berbagai informasi mengenai UIN Jakarta. Kalian harus memilih situs alamat kampus tersebut yang resmi, alamat website yang resmi kampus yang kamu inginkan. Biasanya kalau UIN Jakarta kan alamatnya uinjakarta.ac.id. Kebanyakan kampus dengan alamat resminya .ac.id. Ada juga UPI, misalnya upi.edu.id. Jadi pasti ada yang berbeda juga. Nah, setelah menemukan fakultas, kemudian kampus website resminya, ada fakultas apa saja sih di PTN tersebut. Nah, ada prodi apa saja. Kemudian rata-rata nilai rapot masuk PTN tersebut berapa. Jurusan yang sepi peminatnya itu apa saja jurusannya, sehingga kamu bisa mencari peluang jurusan yang akan kamu pilih. Jurusan yang paling banyak peminatnya itu apa? Terus akreditasi jurusan tersebut bagaimana? Apakah A, B, atau C? Nah, yang paling penting adalah biaya kuliah masuk jurusan tersebut. Jangan sampai ketika kalian nanti sudah memilih jurusan, masuk di sebuah jurusan, diterima di sebuah jurusan, terkendala dengan biaya jurusan tersebut yang sangat mahal, sehingga nanti menjadi terkendala. Harus kalian hindari seperti itu. Kemudian kalian mencari blog mahasiswa. Nah, dari sini kamu bisa mencari informasi berbagai informasi tentang kampus tersebut dan jurusan tersebut. Ada yang aplikasi yang Ibu rekomendasikan seperti akupintar.id, Yots Manual, rencanamu.id, atau bahkan kamu bisa cari di IG-nya masuk kampus update, info masuk PTN, info beasiswa, info di Yots Manual. Nah, di mana kamu bisa mencari berbagai informasi, baik informasi bakat minat jurusan kamu tentang jurusan tersebut. Nah, mungkin hal ini bisa kamu praktekkan. Ibu akan mencontohkan browsing di salah satu aplikasi rencanamu.id. Silakan disimak ya. Jurusan bisa kamu klik kalian di klik Google, jurusan, klik rencanamu. Klik rencanamu, kemudian ini situs resminya rencanamu.id. Kamu bisa di sini lihat mencari jurusan. Ada berbagai menu yang kalian bisa pilih. Bakat dan lain. Kamu bisa klik di antara ini. Sekarang kita coba untuk cari jurusan kuliah. Cari jurusan kuliah, klik di situ. Kemudian muncul seperti ini. Kemudian program studi. Milih program studi yang kalian inginkan. Misalnya kita mau Misalnya program studi psikologi. Tergantung jurusan yang kalian ingin cari. Dari awal lagi. Psikologi. Ternyata tidak bisa mengakses. Oke. Diulang kembali. Kita balik lagi. Ya, cari jurusan kuliah. Klik jurusannya. Terus kemudian klik psikologi. Nah, di sini banyak ternyata pilihannya. Banyak pilihan jurusan yang kalian ingin cari tahu. Psikologi. Kurang I. C. Oke. Nah, kamu search. Nah, tunggu sebentar. Search. Nah, nanti di sini kalau kamu punya bergabung ke rencanamu, kamu di sini akan tertera kecocokan jurusan sesuai minat. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengertian apa itu psikologi. Kenapa kamu milih jurusan itu? Mata kuliah jurusan itu psikologi itu apa aja sih? Terus ada juga ke bawahnya. Nah, karakter siswa yang sesuai dengan jurusan psikologi itu apa saja, prospek kerjanya pun apa saja. Nah, di sini ada video yang menjelaskan tentang jurusan psikologi. Kamu klik yang ini. Nah, di sini berbagai macam informasi yang kamu bisa klik di rencanamu. Selain rencanamu.id, kamu juga bisa mengklik tentang pintar. Aku pintar pun sama. Aku pintar pun sama. Nah, itu mungkin salah satu yang Ibu contohkan
browsing di aplikasi Rencanamu. Aku Pintar pun sama seperti itu, Yot Manual juga sama seperti itu. Kalian bisa praktekkan dan kalian bisa coba. Nah, yang kedua adalah apa saja yang dipelajari di jurusan tersebut. Walaupun pemikiran kalian lebih jauh, kok sebelum apa-apa kita sudah harus cari tahu apa saja yang dipelajari di jurusan tersebut. Nah, ada banyak hikmahnya ketika kalian untuk mencoba mencari tahu di jurusan tersebut ada mata kuliah apa saja. Jadi sehingga kalian akan terhindar dari ketika masuk jurusan tersebut kalian akan kaget. Misalnya, masuk psikologi itu adalah jurusan rumpun psikologi ada sosial. Berarti tentunya saya akan terhindar dari yang namanya angka-angka. Oh, tidak seperti itu. Masuk psikologi pun akan ada mata kuliah yang berkaitan dengan angka, yaitu ada mata kuliah statistika. Karena di psikologi itu banyak sekali penelitian memerlukan data yang berkaitan dengan angka. Nah, jangan sampai nanti kamu terheran-heran kenapa jurusan ini yang tadinya saya menghindari jurusan yang ada angka-angkanya, tetapi kok di jurusan tersebut ada. Nah, itu gunanya seperti itu. Lebih tahu apa saja yang yang dipelajari di jurusan tersebut. Itu gunanya ya. Kemudian yang ketiga, nah jurusan tersebut ada di kampus mana? Kamu bisa mencari tahu ketika kamu browsing. Jurusan ini ada di kampus A, jurusan ini ada di kampus B, jurusan ini ada di kampus C. Dari PTN itu kalian bisa mempertimbangkan. Tentunya kalau misalnya di jalur SNPTN banyak sekali hal yang harus kalian pertimbangkan berkaitan dengan peluang masuk PTN tersebut. Kira-kira jurusan di PTN tersebut aku bisa masuk nggak ya? Bagaimana rekam jejak kuliah sekolah saya di PTN tersebut, ini jurusan-jurusan tersebut yang ada di kampus mana. Nah, ini yang perlu kalian cari informasi berkaitan dengan jurusan yang ada di kampus mana. Kalian bisa mencari informasi dengan guru BK, mencari informasi dengan ada data yang kalian lihat di browsing, mencari informasi dari alumni dan lain sebagainya. Nah, apa sih peluang karir jurusan ini? Nah, ini yang paling penting. Ketika kamu lulus kuliah, tentunya kalian akan bekerja. Nah, berarti kalian harus sudah melihat jurusan ini tuh kalau lulus nanti bekerjanya di mana, gitu ya. Nanti banyak nggak sih peluang kerjanya, banyak nggak sih lapangan kerjanya. Nah, itu yang harus kalian cari informasinya mulai sedini mungkin. Jadi jangan sampai memilih jurusan yang sulit, pencari pekerjaannya dan lain sebagainya. Ini juga kalian bisa browsing di Rencanamu atau di Google, misalnya peluang karir atau prospek kerja jurusan psikologi apa saja, bagaimana peluang karirnya, nanti bekerjanya di mana jurusan tersebut. Nah, itu yang harus kalian tahu. Terus yang kelima adalah apakah jurusan ini dapat mendukung saya menggapai cita-cita saya? Misalnya, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Berarti jurusan apa yang harus saya ambil? Cita-cita saya ingin menjadi misalnya ingin menjadi pramugari, cita-cita saya ingin bekerja di misalnya di keuangan negara. Apa yang harus saya tempuh, jurusan apa yang harus saya tempuh. Jadi bisa berkebalikan, kalian bisa dari cita-cita kamu dan mencari jurusan apa yang cocok dengan cita-cita, atau dari jurusan yang saya pilih sesuai nggak sih dengan cita-cita saya. Nah, jadi dari itu bisa kalian pertimbangkan. Kemudian yang keenam, nah dengan siapa saya harus berdiskusi tentang jurusan ini. Dengan mahasiswa atau alumni. Mungkin saja di kampus tersebut belum ada alumninya atau mahasiswanya. Nah, bisa jadi kalau misalnya sulit, kalian bisa mencari informasi dengan orang-orang yang memang dulunya pernah berada di jurusan tersebut, atau mencari tahu dari berbagai sumber dan mencari tahu dari guru BK, dari yang lainnya, atau dari alumni atau dari mahasiswa
Dan ini yang sangat cocok dan yang tepat, mencari tahu ke orang yang sangat tepat. Kemudian yang kedua adalah apakah kepribadian, minat, dan kemampuan saya sesuai dengan jurusan saya. Minggu-minggu lalu kita pernah tes research tentang kepribadian karir. Di situ ada kepribadian orang yang suka bicara, orang yang suka bernegosiasi, orang yang suka ya berdiskusi. Itu cocoknya nanti jurusannya apa? Nah, seperti itu kalau sesuai dengan kepribadian. Oh, saya orangnya tekun, saya tidak bisa bersosialisasi dengan orang dalam bekerja. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya sendiri. Nah, ya seperti itu cocoknya nanti jurusan apa. Nah, nanti kalian sudah mengikuti tes research, mudah-mudahan bisa membantu untuk menemukan jurusan kalian yang tepat. Dari minat, dari kemampuan kalian. Nah, untuk kemampuan, tentu kalian harus menyadar diri, harus mengetahui kemampuan kalian. Misalnya, kalian itu ingin menjadi dokter atau ingin bekerja di sebagai apoteker atau ingin bekerja di sesuatu yang banyak berkaitan dengan angka-angka, tetapi kemampuan kamu tidak suka dengan matematika, tidak suka dengan fisika. Nah, hal-hal itu adalah yang tidak selaras dengan kemampuan kamu. Jadi jurusan yang kamu pilih tidak sesuai dengan realita keadaan kamu, dengan realita kemampuan kamu. Tentunya nanti ketika ke depannya kamu nanti akan sulit untuk menjalani fase-fase nanti ketika kamu kuliah kalau tidak sesuai dengan kemampuan yang kamu ampu gitu. Jadi ini yang harus betul-betul yang harus kalian pertimbangkan. Hal yang paling penting adalah poin ini, sesuai kepribadian, minat, dan kemampuan saya. Jadi ketika nanti kamu memilih jurusan dan menjalani kuliahnya pun kamu akan merasa enjoy dan oh inilah saya. Nah, ini yang tadi akan Ibu bahas tentang tes research, kemudian bakat minat, dan ini juga bisa kalian mengetahui di rencanamu di aplikasi dan banyak sumber lainnya tentang mencari tahu bakat saya itu apa sebenarnya. Atau mungkin kalian mengadakan psikotes ke lembaga psikotes bisa sekali. Nah, yang terakhir adalah kenapa sih saya ambil jurusan ini? Lagi-lagi saya harus mempunyai alasan kenapa saya ambil jurusan ini. Oh, saya ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia karena saya suka dengan bahasa Indonesia, karena saya nantinya ingin menjadi guru. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan itu yang selaras pertanyaannya. Tetapi kalau ada pertanyaan yang tidak selaras, saya ingin menjadi misalnya ingin menjadi dokter, tapi biaya tidak memungkinkan untuk menjadi dokter. Nah, hal itu ada sebagai kendala, berarti tidak jurusan tersebut tidak cocok dengan kalian, beralih ke jurusan yang lain yang memang sesuai dengan keadaan kalian, biaya, kondisi keuangan keluarga. Begitupun juga kampus yang kalian pilih harus sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Tinggal kamu bagaimana bernegosiasi dengan orang tua, meyakinkan orang tua bahwa betul saya ingin mengambil jurusan tersebut. Nah, seperti biasa, nah itulah ada beberapa hal, ada 8 hal yang harus kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah jurusan yang kalian pilih sesuai dengan yang ke-8 tadi. Nah, seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas responsifnya agar kalian lebih banyak mencari tahu tentang jurusan tersebut. Yang pertama, cari 3 perguruan tinggi negeri. 3 perguruan tinggi negeri. Masing-masing perguruan tingginya kamu harus cari tahu dalam perguruan tinggi itu ada fakultas apa saja, program studinya apa saja, alamat website resminya apa. Masing-masing perguruan tinggi mempunyai itu ya. Kemudian lokasinya di mana. Ini akan menjadi pertimbangan kamu. Kamu pilih 3 perguruan tinggi negeri ini yang kalian minati, yang kalian inginkan. Saya pengen tahu nih, kepo tentang PTN ini gitu ya. Terus yang kedua adalah
pilih minimal 3 program studi. Kenapa 3 program studi? Kenapa nggak 1? Karena dari berbagai nanti jalur SBMPTN, SNPTN, Mandiri, dan lain sebagainya, biasanya memilih minimal 2 atau 3. Jadi sekarang kalian harus mempersiapkan minimal 3 program studi. Sehingga nanti ada alternatif jurusan, kalian tidak terfokus pada satu jurusan, jadi ada alternatif jurusan tersebut harus yang sesuai dengan yang ke-8 tadi, harus sesuai dengan kepribadian dan minat kalian gitu, harus sesuai dengan keadaan kalian gitu. Jadi persiapkan minimal 3 program studi. Nah, jurusannya apa? Nah, mulai kalian praktekkan apa yang dipelajari di jurusan tersebut. Nah, jurusan tersebut ada di kampus mana? Sebutkan kampusnya ada kampus mana saja ya, jangan hanya satu kampus misalnya. Terus peluang karirnya bagaimana? Nah, apakah jurusan tersebut mendukung cita-cita saya? Apakah jurusan tersebut sesuai kepribadian, minat bakat, dan bagaimana jurusan tersebut? Biayanya? Nah, hal-hal ini yang perlu kalian gali mulai sekarang. Kalian harus menjadi orang yang terkepo tingkat tinggi mengenai jurusan yang kamu pilih. Karena sebentar lagi, beberapa bulan lagi, kalian akan dihadapi dengan pendaftaran. Sudah mulai mendaftar di bulan kira-kira tahun lalu tuh Januari, SNPTN, SPANPTKIN, SBMPTN, dan lain sebagainya. Nanti minggu depan Ibu akan membahas tentang peluang masuk PTN dengan jalur-jalur masuk PTN atau ya seperti itu ya. Mudah-mudahan sangat membantu bagi kalian yang masih bingung, bagi kalian yang belum yakin dengan jurusan yang kalian pilih. Semoga pada pembahasan kita kali ini ada manfaatnya. Dan untuk sebelumnya, untuk yang tadi masalah tugas, kita nanti ada Google Form yang Ibu sediakan. Nanti kalian bisa mengirimkan tugas kalian ke Google Form yang Ibu sediakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.